lebar lagi. Semuanya siap untuk belajar? Siap ya? Super fokus, siapkan catatan teman-teman. Semua bangkit berdiri ya. Yang akan jadi speaker ya, itu adalah The Next Chairman's Club Indonesia. Amin. Ya. Member distributor top 1 di Indonesia. Tepuk tangan. Iya, kita bangkit berdiri semuanya. Ya, tepuk tangan Bangkit berdiri, meriah. tepuk tangan yang meriah. Kita mau maju. Iya. Kita sambut naik ke atas panggung. The Next Chairman's Club Indonesia. Deddy Faisal. Thank you. Thank you. Thank you. Mic-nya? Oke. Oke, semangat pagi. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong ya kan? Supaya puasa kita bertahan sampai sore ya. Sampai buka nanti. Siapa yang sahurnya pakai shake? Sius. Thank you. Oke. Baru tahun ini sahurnya pakai shake siapa? Yang baru tahun ini. Jam 10 udah begini-begini belum? Hah? Udah tahan nggak? Sampai buka tahan ya? Luar biasa. Yang nggak tahan siapa? Ya, jadi kita mesti menerapkan pada waktu batalin puasa tuh minum apa dulu? Alu dulu ya, alu dulu supaya lambungnya tenang, baru minum shake. Ya, shake-nya pakai PPP nggak? Pakai protein. Wih, jangan. Kompak jawabnya loh, luar biasa emang ya. Luar biasa, pokoknya puasa tahun ini kita harus jadikan tim Herbalife kita lebih sehat. Betul ya? Karena kalau fisik kita sehat, nanti rezeki juga akan mendekat, betul ya? Karena kalau kita di bidang nutrisi dan kesehatan dan gaya hidup ya. Oke, nah baik Bapak Ibu, ini supervisor workshop, tapi post event, apa yang saya dapat dari Lisbon kemarin, saya sama Ayah, Bu Iin ya, kemarin beberapa leaders yang sebetulnya ya Pak Anto juga bilang masih jet lag nih katanya. Iya Pak Anto ya. Jadi tidurnya masih belum teratur gitu ya, karena memang kita baru pulang juga. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, siapa yang tahu kota Lisbon? Hah? Di negara mana? Portugal. Portugal terkenal apanya? Hah? Tuh. Ya, jadi gara-gara satu orang membuat satu negara bisa terkenal. Ya, Cristiano Ronaldo. Di mana-mana pokoknya di sana ya. Jadi dia sebetulnya dari pulau kecil ya. Terus kemudian dia pindah ke kota Lisbon itu jadi pemain bola. Dari keluarga miskin, kecil ya. Nggak mampu, keluarga nggak mampu, tapi bisa membuat ekonomi negaranya maju. Dan semua orang bangga. Ya, luar biasa ya. Itu atas kerja keras atau santai wae? Nggak bisa, kita tidak bisa besar kalau kitanya kecil. Ya, kita harus punya impian. Jadi waktu ditanya, kok bisa seperti sekarang itu prestasinya? Ya, dia bilang saya mulainya dengan mimpi yang besar, pengen menjadi pemain nasional, internasional, mendapatkan trofi katanya. Waktu masih kecil sudah begitu. Fokus nggak dia? Disiplin nggak dia? Bisa nggak telat kalau jadwalnya latihan? Dia dinyatakan bahwa orang yang tidak pernah telat kalau latihan. Dan pulang paling akhir setelah orang lain pulang. Ya, itu namanya komitmen. Jadi banyak yang saya pelajari pada waktu dari Portugal, dari tour guide-nya, dia jelasin gitu semua sejarahnya, otaknya, orang tua, ayahnya meninggal, ibunya yang tetap yang tukang sapu segala macam ya. Jadi Bapak Ibu, satu orang
bisa membuat satu negara menjadi luar biasa dan ekonomi negara itu bertumbuh gara-gara satu orang. Luar biasa? Ya. Di dalam bisnis Herbalife juga begitu, ya. Dari kita dulu, baru organisasi kita bisa bertumbuh, bisa besar, bisa jadi pahlawan kita. Ya. Cristiano Ronaldo pahlawan nggak? Pahlawan. Ya. Pada waktu salah satu training di Owners Manal ya, saya lupa, MOJ pernah bilang begini, Herbalife dulu kan kontraknya sama Lionel Messi, ya, Messi menang terus Ballon d'Or tuh, jadi piala penghargaan sepatu emas, dapat penghargaan pokoknya yang ngegolin paling banyak segala macam, kalah terus. Pada waktu dikontrak sama Herbalife, terus kan sebagai kompetitor utama pada waktu itu kan dia kan selalu berambisi untuk menang, ya. Jadi dia belajar bahwa tekniknya dipelajari dari video, latihannya dipelajari, Lionel Messi itu dipelajari dari video, latihannya, pola hidupnya segala macam dipelajari. Yang beda apa aku sama dia? Kok aku kalah terus gitu? Ya, ternyata nutrisinya. Terus beliau bilang begini, ini maaf ya, saya cerita. Jadi pada waktu dia meyakinkan CEO Herbalife pada waktu MOJ, dia bilang begini, kalau Herbalife nutrisi ini bisa membantu prestasi saya mau diapain aja sama Herbalife, silahkan. Tapi sekarang kan dibikinin produk namanya CR7 Drive segala ya. Jadi Bapak Ibu luar biasa. Welcome engkong, babe sama emak, ya. Jadi CR7 itu yang menawarkan diri untuk dikontrak sama Herbalife, ya, dan sampai saat ini beliau masih di Herbalife, ya. Nutrisinya, MOJ kemarin ngomong juga bahwa Cristiano Ronaldo sih bukan yang cuman kalau dikontrak baru minum, kalau mau difoto baru minum produk, dia nyari. Nah, dia salah satu pernah waktu pertandingan persahabatan ke Australia, dia kehabisan shake. Dia datengin ke NC. Ya, ada fotonya, si yang punya NC begitu bukain, kaget nggak? Dibayar mau nggak dia? Mau, mak. Perhitungan. Iya kan, gua tahu mak. Dia nggak mau dibayar, tapi Cristiano bilang enggak, saya harus bayar. Gitu ya. Jadi luar biasa, dia mencari produk nutrisi karena dia adalah orang yang nggak mau ditato, yang tidurnya teratur, jadwal olahraganya teratur, ya betul-betul dia memperhatikan sekali komitmen kepada prestasinya, ya. Dia kemarin agak kecewa pada waktu dia bela Portugal terus nggak memenangin Piala Dunia ya. Jadi sekarang dia sudah ada di Timur Tengah, ya di Arab. Jadi teman-teman semua. Pada waktu di Lisbon juga ada video sambutan dari CR7 karena, kalian bikin event di negaraku gitu ya. Aku cuma bilang dari sini ahlan wa sahlan gitu. Artinya dia masih dia Arab kan ya. Nah, jadi nggak bisa datang gitu maksudnya. Ya. Luar biasa ya CR7 ya. Jadi betul-betul Bapak Ibu, sama di dalam bisnis Herbalife juga perlu komitmen, perlu kedisiplinan, perlu kerja keras, perlu latihan, ya, perlu menerima kekalahan, ya seperti CR7. Ya, banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan dari filosofi seorang champion, seorang atlet, seorang juara. Ya. Nah, Bapak Ibu, cuman CR7 itu memberikan sambutan kenapa coba? Pada waktu ada videonya, karena dia tahu ada Ayah Rifai datang. Ya, ya tepuk tangan untuk Ayah. Senior gue ini datang katanya. Gua kasih sambutan dah, ya kan? Jadi Bapak Ibu bicara Lisbon, ya bicara satu orang kecil bisa membuat dampak kepada negara. Ya ini bicara leadership juga, bicara kedisiplinan. Ya, oke, slide aja. Nah, sesi pertama MOJ memberikan sambutan, beliau luar biasa. Pokoknya kalau beliau kasih sambutan,
Liani pas mewek aja pokoknya ya. Wah, udah luar biasa. Ngelihat emoji gitu aja udah, wow luar biasa ya. Nah jadi Bapak Ibu dia cerita begini ya, dia cerita tongkat kepemimpinan, bicara tongkat kepemimpinan. MOJ kan sudah sempat pensiun dari Herbalife, ya 2 atau 3 tahun gitu ya. Dia bilang hidup saya sudah enak, saya sudah tinggal di pegunungan, ya. Terus saya sudah bisa menikmati hidup saya katanya. Tapi satu ketika diajak naik sepeda sama Mark Eddy, chairman, sama Stefan Graziani, chairman, naik sepeda, gitu ya. A race katanya, dia cerita ada race di gunung, ya. Jadi dia bilang begini, semua saya sudah siapin, istirahat sudah siap, nutrisi sudah siap, segala macam saya sudah siap gitu ya. Saya sudah pelajari semua tentang teknik sepeda gitu ya. Udah jalan, pada waktu di perjalanan rantainya putus. Rantainya putus, dia nggak belajar cara menyambung rantai. Di belakang dia ada Stefan Graziani. Stefan Graziani bilang, stop, perbaiki rantainya MOJ, dan dia dilewatin oleh pembalap lain. MOJ adalah Stefan Graziani sebelum Herbalife pembalap sepeda profesional, ya. Dan orang kalau mental atlet dikalahin tuh kan nggak mau ya, tapi dia rela katanya, MOJ cerita, dia rela perbaiki rantai MOJ, dan sehingga MOJ bisa jalan lagi sama-sama dengan MOJ dengan Stefan Graziani. Begitulah Herbalife katanya, tongkat estafet. Ya, dia diyakinkan oleh MOJ dan Mark Eddy untuk kembali lagi, ya. Dan akhirnya sampai sekarang masih sebagai CEO, dan Stefan Graziani, orang yang luar biasa ini, founder circle 12 Diamond. 12 Diamond menyerahkan peringkat kedistributorannya, kembali mengabdikan diri kepada Herbalife sebagai presiden Herbalife sekarang. Ya, saya ngeri ngebayangin ya, artinya 12 Diamond, founder circle, menyerahkan, ya artinya dia udah nggak cari uang. Dia bilang kalau dia 12 Diamond, dia hanya memperhatikan 12 Diamondnya. Tapi dengan dia sebagai presiden Herbalife, dia bisa memperhatikan jutaan manusia katanya. Ih, gila. Orang punya tantangan tersendiri ya untuk menjalankan bisnis Herbalife ya. Ya, bisa begitu nggak kita? Saya pada waktu saya cerita pertama sih saya masih mewek. Sekarang udah nggak mewek karena memang saya merasa bahwa betapa luar biasanya why seseorang. Kalau udah ketemu why-nya, ya, materi, prestasi, penghargaan, rekognisi udah nggak dilihat lagi. Gimana kita bisa berarti kayak CR7, kayak Michael O. Johnson, Stefan Graziani. Pada waktu diyakinkan sama Mark Eddy, pada waktu balapan sepeda itu, Mark Eddy bilang begini, Mike, come back to Herbalife. No, I have a good life, katanya. Saya punya kehidupan yang baik. No, we need you, katanya. Ya, we need you to come back. Karena Herbalife udah banyak diserang lagi. Ya, dan omsetnya masih pada waktu itu sedang kurang baik, habis pandemi gitu ya. Jadi Bapak Ibu, pada waktu di LA ya, Mark Eddy dikasih sambutan sama MOJ. Mark Eddy nangis, MOJ nangis. Saya bisa merasakan bahwa tangisan di Herbalife ini ada ternyata. Ya, tidak semua glory, tidak semua rekognisi, tidak semua kesuksesan yang bisa di-sharingkan, tapi why seseorang itu ya, yang sangat mendorong kita untuk bisa mendobrak segala tantangan, segala hambatan gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu dia memberikan training cuma 4, MOJ bilang. Teknik
fraternal, itu kayak persaudaraan gitu ya di dalam Herbalife. Grit, ketangguhan. God, itu kayak keberanian gitu ya. Jadi di dalam bisnis Herbalife sekarang 2024 ini dibutuhkan ini, kata MOJ bilang. Ya, MOJ menyatakan bahwa tanggal 17 malam saya akan membagikan 76 juta US dollar kepada 615 bonus earner, penerima bonus di seluruh dunia. Ya, di dalam ruangan ini ada Maela, Babe Fitu, silakan berdiri, Bu Iin, Ayah Rifai. Tolong berdiri Bu Iin, Ayah. Inilah para penerima bonus dari 612 ini. Tepuk tangan yang meriah dong. Luar biasa. Ya. Terus ada tim saya moto ini. Kan moto terus dia itu pakai kalkulator. 76 juta dolar dikaliin 15.000 triliunan. Berapa triliun, Mak? 1 triliun 200 miliar berapa dibagi orang 615 katanya. Wih, gede banget Mak punya. Terus di grup leader saya gitu, di tim saya tuh, wih, Dedi gede amat dapatnya sekian katanya. Terus si Hendra Ujiman bilang, nggak gitu juga kali pembagiannya gitu ya. Andaikannya ayah ya, waduh, lu gua traktir buka puasa semua lu, ya. Tapi bayangkan, dalam satu malam membagikan triliunan rupiah, perusahaan kecil atau luar biasa. Terus kemudian MOJ mempromosikan yang baju orange ini. Ini bukan Kopengki ya. Terus Kopengki ya. Eric Worre namanya. WORRE. Ya. Worre didefinisikan secara kurang lebihnya adalah beliau perpaduan antara Jim Rohn dan Mark Hughes. Ih, merinding saya. Terus kan siapa sebelum datang ke sana kan saya pikir siapa gitu ya, masih biasa-biasa aja. Waktu MOJ ngomong, pada waktu dia ngomong saya nyatet beneran marketing plan dia paham, karena beliau adalah analis dan motivator dan bekas pelaku dan pemain MLM, dan dia memberikan training kepada jutaan MLM. Ya, Eric Worre namanya, Worre. Ya. Luar biasa. Ya. Ternyata yang merekrut Eric, meyakinkan Eric masuk ke Herbalife adalah Fit Couple. Karena memang nanti saya cerita tentang Fit Couple ya, karena saya baru nonton YouTube-nya. Tiap hari saya nontonin, sampai tadi pagi juga saya nonton YouTube-nya Eric. Benar-benar luar biasa ternyata. Ya. Terus beliau MOJ juga cerita lagi ya, bicara soal persaudaraan gitu ya. Kalau udah minum Herbalife, artinya persahabatan dia dengan David Beckham juga, ini salah satu ya. Buat saya foto ini ya, waktu ditampilkan foto ini, karena David Beckham itu mau ditawarin perusahaan nutrisi lain gitu untuk jadi sponsor gitu ya. Dia telepon MOJ katanya, gue mau ditawarin kontrak ini nih, tapi aku selalu ingat kamu katanya. Itulah namanya best friend, bestie, gue ditawarin nih, kira-kira gitu ngomongnya. Ya, terus akhirnya, udahlah, kamu kan sudah, iya, I always remember Herbalife a good nutrition katanya. Selalu ingat Herbalife, nutrisi yang terbaik. Dan saya selalu ingat kamu katanya.